sebelum saya langsung terjun itu takut untuk memulai. Jadi saya ini tipe orang yang takut dengan tantangan gitu. Saya tipe orang yang kalau ada tantangan saya lari. Jadi kayak struggle di situ. Akhirnya sebelum memutuskan untuk jadi fashion design tuh ada pilihan untuk jadi bikin aksesoris, bikin aksesoris. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Fandi dan saya Grace. Yep. Hari ini kita punya tema yang sangat menarik nih. Kalau kita akan ngomongin tentang couple series, temanya itu yaitu bagaimana sih cara memaksimalkan talenta bersama dengan pasangan. Ya, di sini sudah hadir sepasang suami istri yang suami memang sudah sukses di bidang asuransi tapi juga mau support istrinya untuk di bidang fashion designer. Terutama di wedding party-con ya, Ko ya. Okay. Langsung aja. Ini dia Ko Wilson dan juga Cia Stefani. Hai. Halo. Bisa memperkenalkan diri, itu nama gitu, terus kerjaannya apa, dan di GMS layanan sebagai apa. Oke, masing-masing? Ya, masing-masing. Okay. Nama saya Wilson, shalom semuanya. Saya volunteer di GMS sebagai tim leader di CG Family Barat. Dan saya juga melayani di Departemen Edukasi sebagai pengajar di kelas-kelas MSC khususnya. Pekerjaan sebagai? Oke, saya bekerja pribadi, bekerja sebagai sebuah kepala cabang di salah satu perusahaan asuransi, gitu ya. Jadi istri saya ada kerja, cuman saya juga membantu dia dalam beberapa hal, kurang lebih seperti itu. Oke, silakan. Halo, shalom, nama saya Stefani, founder dari Stefani Valencia Fashion Designer. Pelayanan saya di gereja yaitu sebagai tim leader, itu aja sih, tim leader aja. Oke, sama dengan Ko Wilson berarti aja ya. Mendampingi. Nah, kita sekarang pengen fokus ke ini ya, kreatif bisnis gitu ya. Salah satunya adalah wedding party gown ya. Yep. Gimana, Stefani? Kira-kira sekilas saja bagaimana memulai bisnis? Startnya ya, mungkin flashbacknya agak jauh dikit ya. Jadi waktu kecil itu udah kelihatan suka kreativitas, terus mama langsung ngeliat, mama bilang langsung, udah kamu nanti kalau udah gede jadi fashion designer aja. Jadi langsung ada keluar omongan itu, somehow itu melekat di saya. Waktu SMP juga udah di les kursusin gitu fashion design. Otomatis waktu SMA nggak bingung lagi, udah tahu tujuannya ke arah mana, yaitu jadi fashion designer gitu. Dari situ ambil fashion design di Arfa 1 tahun. Setelah itu baru mulai kerja. Apa yang menyebabkan Stefani akhirnya bekerja gitu? Kadang-kadang ada orang-orang yang sebagai istri gitu ya mau jadi ibu rumah tangga aja gitu, atau memang kalian berdua sudah sepakat nih setelah menikah tetap sama-sama saling bekerja gitu? Justru awalnya itu sebenarnya saya kepingin jadi ibu rumah tangga aja sih. Kepinginnya nggak usah kerja, ngurus suami aja, masak buat anak. Jadi justru kepinginnya awalnya seperti itu. Suami nggak mau, gabut doang. Sekarang gabut ya? Sekarang gabut. Saya setuju. Iya, tapi karena suami saya itu mungkin melihat ada talenta di saya, kayak kenapa kamu punya talenta tidak dikembangkan. Jadi dia mendorong saya untuk bisa melakukan itu pekerjaan itu gitu. Jadi peran Ko Wilson besar ya buat Cece jadi besar membuka sih. Gitu ya wedding party gown. Biasanya kan ada yang bilang di balik suami yang hebat ada istri. Ini kebalikannya, di balik istri ada suami yang selalu support saya. Sama-sama, harus sama-sama. Itu sebuah quote yang seimbang menurut saya. Penolong yang sepadan ya. Betul ya. Nah, ketika awal memulai apakah langsung jadi wedding party gown ini? Tidak langsung, cuma awalnya sih saya masih belum punya karyawan, jadi cuma sendirian aja, jadi benar-benar single fighter aja, jahit sendiri, ketemu klien sendiri, desain sendiri, bikin pattern sendiri, semuanya pokoknya sendiri semua dari awal nol. Tapi katanya sebelumnya sempat itu ya di pernak-pernik ya, aksesoris. benar-benar. Jadi setelah saya lulus fashion design, kan sekolahnya 1 tahun aja, sebelum saya langsung terjun, itu takut untuk memulai. Jadi saya ini tipe orang yang takut dengan tantangan gitu. Saya tipe orang yang kalau ada tantangan saya lari. Jadi kayak struggle di situ. Akhirnya sebelum memutuskan untuk jadi fashion design tuh
ada pilihan untuk jadi bikin aksesoris, bikin aksesoris seperti itu. Seperti apa aksesorisnya? Seperti jepit-jepit anak-anak kecil gitu, terus kita produksinya kayak banyak, terus masukin di toko-toko kecil gitu sih. Nah, Tapi apa turning point untuk ya, akhirnya itu kan dari sesuatu Iya. yang ini ya secara itu ukurannya ya ukuran kecil ukurannya gitu kecil gitu ya. ya. Tahu-tahu dari sesuatu yang detail kecil ke sesuatu wedding gown yang seperti ini kan itu satu lompatan yang luar biasa ya. Iya, Nah, apa yang menjadi? Nah, awalnya itu karena keuntungan dari aksesoris itu nggak terlalu besar. Oh jadi profit ya, balik Iya, ke duitnya profitnya. kecil gitu. Terus effortnya itu besar. Jadi tenaganya habis banyak, tapi untungnya tidak terlalu. Big effort, small money Iya. gitu. Oh, oke. Jadi mulai membuat saya berpikir untuk memulai bisnis saya yang fashion design itu. Memberanikan diri. Yang ini profitnya gede gitu. Iya. Nggak, tapi ya kembali lagi. Apa yang memberanikan diri dari sesuatu yang detail tapi skala ukurannya secara dimensinya kecil, sekarang ini bukankah gitu ya sesuatu yang dimensi yang besar tetapi dengan detail yang sama kan sebenarnya. Benar, ya detailnya lebih banyak sih sebenarnya. Waktu itu sih nggak lepas dari dorongan suami juga sih, karena dia melihat talenta saya sayang sekali kalau disia-siakan. Jadi dia nggak menyerah untuk kasih support saya untuk ayo kamu coba dari itu pun awalnya juga nggak langsung seperti ini ya. Jadi lebih kayak baju-baju sehari-hari gitu. Kliennya pun awalnya juga nggak langsung klien orang nggak kenal juga. Jadi klien awal tuh dari teman-teman mama, saudara-saudara sendiri gitu. Tapi dari situ berkembang terus. Jadi dari mulut ke mulut cocok terus balik orang dan dari situ nggak pernah stop sampai sekarang. Keren. Kalau itu tadi kan peran dari Ko Wilson ya, support buat C. Stephanie buka wedding party gown. Selain itu apa sih peran Ko Wilson ke C. Steph dalam Apa cuma mendorong aja gitu cuma ya. mendorong atau ada support lainnya, peran-peran lainnya di wedding party gown-nya ini? Oke, jadi secara bisnis keseluruhan peran saya job desk-nya apa gitu mungkin ya? Oke. Jadi mungkin karena kita ini bukan bisnis yang jelas strukturnya seperti PT, ada komisaris, direktur dan sebagainya. Tapi kalau mau dianggap seperti PT mungkin ya, kalau saya analogikan saya ini komisarisnya, dia direkturnya. Jadi dia yang tampil. Saya di balik layar yang memberikan nasihat, saya yang mengambil keputusan. Jadi setiap kali ada keputusan-keputusan yang penting, ya ini pentingnya komunikasi suami istri, dia selalu tanya ke saya. Dan kita ambil keputusan sama-sama. Ya ada kalanya kadang-kadang enggak pernah sempurna, misalnya dia ngambil keputusan sendiri, lalu saya bilangin kalau ke depan harus libatkan saya, jadi sama-sama. Ya lebih ke itu, saya job desk-nya lebih ke pengambilan keputusan sama mengatur sistem, sama manajemen karyawan, bagaimana supaya nggak kebocor sana-sini, bagaimana hemat kos. Jadi lebih ke sistem, ke manajemen, karena saya lihat kan dia pengalaman kerjanya belum ada di area itu. Sedangkan saya mungkin lebih banyak experience di area itu. Nah ilmu saya terapkan, saya pakai ke bisnisnya dia juga. Termasuk dari sisi marketingnya, strategi marketingnya dan sebagainya itu juga saya cukup berperan lah di area situ. Ya, jadi dia lebih job desk-nya lebih ke teknisnya. Saya nggak ngerti nih gini-gini. Zoom, jahit itu saya benar-benar nggak ngerti. Desain saya nggak ngerti. Nah itu full bagiannya dia. Cuman dari berjalannya waktu saya lihat dia mulai paham, mulai beberapa manajemen udah ngerti. Kadang kalau ada kesalahan di lapangan, dia udah bisa benerin sendiri. Nah karena experience kan. Oh kalau gini ditambal gini, ditutup celahnya di sini dan sebagainya. Ya tapi tetap kita saling cerita lah dari waktu ke waktu apa yang terjadi. Gitu. Kurang lebih itu sih. Ya. Berarti saling mengisi gitu ya, Ko ya. Saling ngelengkapin gitu ya. Nah, sekarang gini, bagaimana dengan kalau pas seiring berjalan dengan waktu, wedding party gown ini kan sangat-sangat subjektif ya bagi klien gitu ya. Ada yang pinginnya begini, ada yang pinginnya begini. Nah, gimana dari Stephanie untuk bisa memenuhi ekspektasi dari klien-klien itu? Untuk yang pertama sih setiap fashion designer pasti mereka punya ciri khas masing-masing. Ya. Jadi saat nanti ada klien yang datang ke kami, pasti kurang lebih sudah tahu ciri khasnya Stephanie Valencia itu seperti apa. Gitu. Jadi otomatis mereka datang dengan style kami yang seperti ini. Tapi itu pun setiap klien itu spesial. Setiap klien itu dia pasti punya dream wedding gown-nya masing-masing. Jadi kita tetap
kita konsultasi, dikomunikasikan kira-kira model seperti ini yang cocok atau model seperti ini yang cocok. Tapi biasanya pakemnya itu nggak lepas dari ciri khasnya Stephanie Valencia sendiri, gitu. Nah itu kan sekarang gitu ya, sudah punya nama, udah punya reputasi, udah brand image-nya udah kuat. Nah awal-awal ketika memulai itu gitu ya, karena kita yang bekerja kreatif atau bisnis seni ini kan seringkali kita punya idealis seperti ini, punya genre seperti ini, ternyata dari klien maunya Marketnya nggak sesuai ya. Nah terus akhirnya mungkin beberapa orang kompromi gitu ya, udah yang penting aku dapetin duitnya dulu, Iya, gitu. iya. Aku ngikutin apa maunya customer dulu. Nah seperti itu gimana? Iya. Stephanie? Kalau dari Stephanie Valencia itu kita tetap memberi masukan juga sih. Jadi memang kita nggak bisa terlalu kaku 100% kayak maunya idealismenya kita. Tapi tetap kita kasih tahu. Jadi kalau misalnya dia terlalu permintaannya terlalu over atau terlalu misalnya dalam tanda kutip aneh gitu ya. Otomatis itu tanggung jawabnya Stephanie juga sih untuk memberitahu ini gini. Tapi tetap saya juga bisa mengikuti keinginan klien juga. Tapi juga diikuti dengan hal-hal tertentu yang dari pakemnya kita juga. Gitu. Pernah nggak sampai nolak klien karena terlalu berseberangan? Udah yang seperti ini mending di tempat lain deh gitu. Yang ketawa nih. Mungkin. It's a good question. Iya, ya karena itu di lapangan. Saya kan dulu Kayaknya nggak pernah. arsitektur juga gitu ya. Jadi Iya. saya banyak ngerti nggak pernah. Nggak pernah sih, nggak pernah. Jadi selalu klien requestnya apa kita ikutin juga. Cuma mungkin biasanya kan ada kita posting kan ya, Pak. Jadi mungkin yang tidak terlalu sesuai dengan apa stylenya kami kita nggak Filter post, sendiri ya. kita nggak post di Instagram kami atau iya, sosial media kita. Si dengan itu menjaga itu ya, Benar. genrenya itu ya. Iya, Menjaga stylenya itu. seperti itu. Gimana Grace? Kalau untuk marketingnya sendiri kan tadi kan Ko Wilson juga membantu marketing ya. Mungkin bisa diceritakan kan katanya ini marketingnya nggak ikut kayak pameran-pameran wedding gitu kan ya. Iya, kita nggak pernah sama sekali. Nah itu gimana caranya? Iya, yang dapat lain kan klien. pada Bener. berusaha untuk menjaring orang-orang di luar sana dengan cara pameran, dengan cara menambah database dan sebagainya kan. Gitu. Tapi ternyata kalian unik ya, tidak menambah. Nggak ikut pameran ya kan. Makanya gimana cara menggait klien-kliennya itu? Ya itu pertanyaan sangat sering ditanyakan oleh teman-teman saya juga. Nggak pernah pameran kok bisa. Ya yang pertama pasti favor dari Tuhan ya. Itu udah pasti, ini jawaban yang klise tapi faktanya seperti itu yang benar-benar kita rasakan. Jadi istri saya ini orangnya humble, mau dibentuk lah. Jadi setiap kali saya kasih arahan apa masukan ya nggak tentu perfect 100% taat tapi kadang lebih banyak taatnya. Jadi kita juga diskusi dengan sehat. Intinya setiap ketaatan kita itu yang kami rasakan itu membuahkan hasil yang luar biasa, sangat Tuhan hargai. Ya sekalipun itu sangat kecil. Nah jadi mungkin dari sana dan mungkin kalau saya pribadi ditanya strateginya apa, kita lebih menonjolkan QC ya. Quality control, detail-detailnya kita pastikan ketika nasabah customer itu terima bajunya sudah seperfect mungkin. Misalnya dari hal terkecil, misalnya benangnya atau apanya jangan sampai ada yang belum dipotong dan sebagainya. Lalu mungkin saya juga terapkan di experience saya ini kan bisnisnya di area yang sifatnya proaktif. Ya. Kita tuh tidak diajarkan menunggu. Nah itu saya terapkan juga, saya ajarkan ke istri saya bahwa kalau ini dilakukan di bisnis yang konvensional, pasti hasilnya double maksimal. Jadi kita nggak boleh nunggu, kan kebanyakan orang nunggu nih. Ya. Kalau ada barangnya bisnis kan. Kita tunggu aja orang datang, kita posting, diem nunggu, kadang-kadang orang tanya yang untung-untungan gitu kan. Tapi saya enggak belajar untuk mendidik dia untuk kita harus keluar, menjangkau istilahnya. Kalau bahasanya GMS ya. Bukan cuma menjangkau jiwa, kita proaktif menjangkau keluar customer. Nah, menjangkaunya gimana kalau nggak lewat pameran? Menjangkaunya kadang-kadang saya sengaja, saya pun mencari customer. Bukan di bisnis saya. Kadang-kadang saya kan bisa sekali mendayung 2 kali dapat lah, ya, sambil menyelam minum air teh gitu kan. Jadi saya ketemu nasabah saya pun saya bisa brandingkan bisnisnya dia. Misalnya kalau anaknya mau menikah Ya gitu kan ya. saya cukup sekalian. terlatih di people skill ya, ketemu orang tiap hari, saya connect-kan. Saya ngomong ke hal lain lalu saya connect-kan, lalu saya arahkan dia misalnya untuk lihat IG-nya dia, untuk follow. Dan itu enggak jarang yang akhirnya jadi customer. Wow. Itu kelihatannya small thing, satu kena, itu nanti kemana-mana kan. Efek dominonya kemana-mana. Lama-lama jadi besar, lama-lama kecil-kecil, lama-lama jadi bukit. Ya mungkin lebih ke itu ya, jadi proaktif untuk tidak hanya pasif menunggu, tapi proaktif menjemput customer.
itu yang kita lakukan. Kalau misalnya seperti ini, hasilnya juga kita tidak perang-perangan atau bakar-bakar duit atau perang harga gitu ya. Karena ya secara customer sudah captive market gitu. Kalau di pameran, misalnya mereka ke stand A, lihat harganya sekian, ke stand B, mungkin suka dengan B tapi maunya harga A. harga A, Gitu. iya, Kalau iya, seperti ini mungkin akan jauh lebih nangkep gitu ya. Dan ini juga ngajarin ke kita ya, apalagi kayak anak muda gitu. Biasanya kan lebih cenderung malu gitu kan ya, Gu. Maksudnya buat ngomongin bisnisnya langsung ke orang tuh kayak lebih malu gitu kan. Nah ini tuh jadi pelajaran yang penting ya, karena kan ya kita harus proaktif ya. Nggak bisa kalau kita cuma posting, cuma nunggu orang datang, ya orang ngechat kita lewat sosmed aja sehari nggak mesti satu gitu kan ya. Jadi kita harus proaktif gitu sih. Jadi Cara kita untuk apa itu juga saya terapkan ketika kita ada calon customer bertanya di IG atau di WA, itu pun secara teknik penulisan kalimat apa itu ya saya terapkan gitu ya. Saya ajarin dia sangat detail, bahkan awal-awalnya dia mungkin merasa ribet sekali orang ini. Tapi saya harus didik dia bahwa itu bukan ribet, itu teknik. Itu teknik communication. Disiplin itu ya. Disiplin, cara membalas chat pun harus ada caranya, harus kasih jeda, enggak boleh, enggak beraturan. Dan sebagainya, bagaimana cara menjawab supaya nasabah itu kembali. Kasih pertanyaan terbuka, jangan kasih pertanyaan tertutup. Nah, hal seperti itu menurut saya pribadi kelihatannya sepele, tapi efeknya besar. Nah, gitu ya. Kan ada pepatah bilang, orang yang pintar itu orang yang pandai memberikan pertanyaan. Ya seperti kalian ini kan. Ini host ini kan salah satu skill yang harus dikuasai kan pintar memberikan pertanyaan. Kalau enggak kan enggak terkulik kan. Nah, kurang lebih begitu. Itu yang kami terapkan. Sekarang mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk episode pada kali ini. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya mendapatkan 2 poin dari ayat ini. Yang pertama, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi manusia adalah ciptaan yang adalah sebagai gambar dan rupa dari Tuhan sendiri. Sedangkan Tuhan ketika membuat segala sesuatu, itu dalam bahasa Yunani-nya maksudnya adalah creatio ex nihilo, maksudnya tidak ada menjadi ada. Sadarkah kita bahwa masing-masing dari kita manusia ini punya potensi yang sangat besar untuk hal-hal yang namanya kreativitas. Dari hal yang tidak ada menjadi ada, itu satu poin. Tapi poin yang kedua juga bisa jadi dari hal-hal yang sudah ada menjadi hal-hal yang lebih baik. Oleh karena itu kita tidak boleh pernah berputus asa bahwa kenapa aku kehilangan ide atau kehabisan ide atau aku bukan orang yang kreatif dan sebagainya. Masing-masing dari manusia kita punya potensi untuk dipakai Tuhan secara luar biasa, menciptakan hal-hal yang tidak ada menjadi ada. Dan yang kedua, poinnya adalah supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan bla bla bla. Jadi Tuhan ingin masing-masing dari kita untuk mendominasi segala hal, walaupun tetap tidak boleh kebablasan, tetap tidak boleh pencemaran lingkungan atau melanggar hukum dan lain-lain. Tetapi kita harus ingat bahwa manusia diciptakan Tuhan sebagai peran yang berkuasa yang untuk mengelola alam bumi ini. Jadi masing-masing dari kita, saya ingin encourage kita bahwa yang pertama kita nggak boleh putus asa, selalu akan ada ide-ide baru kalau kita bersandar sama Tuhan. Yang kedua, selalu ada otoritas yang Tuhan kasih supaya kita bisa berkuasa atas hal-hal yang sudah kita lakukan. Karena itu tetap semangat, cari ide-ide dari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber segala ide. Yang kedua, kita harus sadar kita punya otoritas dan bekerjalah, jadilah berkat untuk masing-masing dari pekerjaan dan karir kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang gini sebenarnya saya tertarik ini ya, mumpung juga ada barang peraganya juga gitu ya. Apa yang menjadi ciri khas dari Stephanie? Kadang-kadang memang kita ini tidak boleh terlalu simpel, tapi juga tidak boleh terlalu banyak pernak-pernik gitu ya. Satu komposisi yang indah itu, artistik itu seperti apa menurut Stephanie yang diaplikasikan salah satunya di contoh di peraga ini? Untuk style dari Stephanie Valencia itu romantic, simple, and elegant. Gitu. Kalau terlihat dari karya saya ini, sebenarnya mungkin kalau dilihat secara langsung gini kayak simple gitu ya. Tapi kalau dideketin lebih dekat gitu banyak detail-detailnya. Jadi handmade. Jadi banyak hasil dari karya kita itu banyak yang buatan tangan. Jadi bukan langsung pabrikan jadi gitu, tapi kita bikin sendiri.
gitu. Dari biddingnya, dari bunga-bunganya itu banyak yang handmade semua. Gitu. Keren. Itu berarti ada makna gambar di payetnya itu apa gitu guys? Biasanya dalam satu koleksi itu kita bikin satu tema gitu. Untuk yang ini nama koleksinya Noville V. Artinya itu awal mula yang baru. Karena kita lagi mau meluncurkan koleksi baru wedding. Jadi namanya juga itu Noville V, yaitu artinya awal mula yang baru itu juga sih. Jadi kalau ini ditayangkan kira-kira di awal tahun 2025 gitu ya, kita juga bisa ngelihat tidak hanya tahun yang baru tapi juga awal yang baru. Awal yang baru itu. ya. Nah, gimana untuk Bro Wilson sama Stephanie untuk orang-orang yang seringkali ngikut gitu ya, mereka prinsip ATM gitu ya, amati tiru modifikasi. Kita udah susah-susah bikin satu karya seni, ternyata misalnya Duplikat diplagiat, dengan gampang gitu dicontek, ya. gitu. Nah itu pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Pernah sih, ada beberapa kali pernah itu terjadi. Nah, terus apa yang dilakukan? Karena gini sih, kalau untuk zaman sekarang saat kita udah berani ngepost karya kita di sosial media dan dilihat banyak orang, itu nggak bisa terhindarkan lagi sih. Jadi itu sudah salah satu konsekuensi. Mungkin sebenarnya sih nggak apa-apa. Misalnya saya pun kan juga lihat inspirasi juga kan, tapi nggak ditelan mentah-mentah, langsung detail-detailnya semua gitu. Cuma itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan dan ya it's okay sih kalau saya. Jadi kita lebih no problem lah ya, hal seperti itu nggak bisa dihindarkan. Sadar nggak sadar setiap kita ini pengkopi. Ya kan? Cuman ya mungkin sampai batasan-batasan tertentu, misalnya ya mungkin kita tegur misalnya. Ya. Mungkin kalau nggak salah pernah ada orang yang benar-benar nyomot foto ditempel lagi di media sosialnya dia. Itu kan ngawur kan. Ya kalau nggak salah kita sempat DM dia dan sebagainya. Tapi kalau ditiru itu hal biasa sih menurut kami di lapangan ya. Di bisnis apapun pasti terjadi. Kurang lebih seperti itu. Ya anggap aja kalau kita mikirnya kita sebagai anak Tuhan ya kita memberilah. Kita kan saling memberi kan. Tidak boleh pelit berbagi lah, kurang lebih begitu. Dengan kita punya mindset seperti itu, kita jadi lebih tenang bekerjanya. Lebih ikhlas lah maksudnya. Gitu ya. Kita pasti ada berkatnya sendiri. Jadi nggak perlu khawatir yang sampai berlebihan sih. Ya mungkin itu sih. Dan ini akan memacu Stephanie untuk lebih kreatif dan kreatif lagi kan. Gitu. Dapat inspirasi dari mana biasanya? Inspirasi. Apakah dari kayak tadi banyak lihat katalog atau kan ada tipe-tipe orang yang benar-benar murni seniman kreatif gitu ya. Gitu misalnya cuman mengurung diri di kamar tapi tahu-tahu dapat apa gitu ya, langsung tinggal lukis atau gitu ya. Ada orang yang tipe kedua itu yang harus misalnya kemana gitu, ke pameran atau ke eksibisi apa di luar negeri atau apa gitu. Nah itu Stephanie tipe yang seperti apa? Dari saat teduh dia. Ini terlalu rohani. Ya biasanya lihat-lihat, nggak boleh malas untuk lihat-lihat tren apa sekarang, gitu. Lihat-lihat katalog juga, gitu, Instagram atau apapun itu. Sama ya tetap harus berdoa ya, tetap minta Tuhan kasih hikmat supaya kreativitas ini nggak mati. Itu sih tetap minta Tuhan juga sih, hikmat-hikmat juga. Itu yang buat jadi gak suntuk juga mungkin ya. Soalnya kadang-kadang orang kalau ngedesain terus, walaupun orang itu memang kreatif ya, cuman karena terlalu sering ngedesain pasti ada satu waktu tuh merasa kehabisan ide, merasa jenuh gitu loh. Iya, mungkin yang berdoa itu ya, J. Iya juga sih, apalagi juga saya kan ketemu klien kan langsung datang, jadi langsung on the spot, saya lihat orangnya langsung saya gambar. Oh, wow. Gitu. Nah itu butuh, itu sih ya jam terbang juga sih. Dan itu saya sering kali juga saat ada orang datang itu saya dalam hati juga saya membatin, Tuhan kasih saya hikmat, Tuhan kasih saya hikmat gitu. Sering juga sih. Nah menurut Stephanie, kira-kira butuh berapa persen kita murni ide sendiri, berapa persen tadi yang mungkin dapat referensi dari gitu. Kira-kira jadi biar teman-teman bisa sama-sama belajar nih. Gitu. Kira-kira komposisinya berapa persen? Dan mungkin ada batasannya gitu, nggak benar-benar duplikat orang gitu. Berapa persen? Kalau desain itu tricky ya. Jadi selama mungkin kayak misalnya 100% ya, dari 100% kita kan let's say kita bilang 80% aja oke. Selama kamu ada perbedaan itu nggak apa-apa sih. Nah, 80% ide sendiri. Gitu. Ya, Atau 80% dari referensi gitu. ya. 20%-nya ide yang original iya, gitu ya. Benar. Ah, I see. Misalnya baju polos nih, terus nanti
orang bikin ada pitanya. Misalnya percis seperti ini, tapi nanti orang bikin ada pitanya itu udah beda sih. Gitu, kadang cuma beda ada pita atau enggak misalnya seperti itu. Tapi menjadi strong pointnya adalah ketika kayak tadi customer datang langsung on the spot langsung. Nah, padahal di tempat lain kan biasanya langsung sodorin katalog ya. Mau yang mana? Ini ada mungkin 200 foto atau apa gitu. Tapi yang ini justru orang ngelihat bahwa sangat-sangat custom, sangat-sangat spesifik, personal gitu ya. Iya, harus. Jadi kalau bentuk badannya seperti ini harus kurang lebih tahu oh dia cocoknya bentuk badan dengan desain seperti ini gitu. Dan tadi dari ceritanya awalnya ngerjain semuanya sendiri, kira-kira bisa diceritain nggak perjalanannya sekarang tuh sudah sampai di titik mana sih, Ceko? Iya. Siap, ini saya apa dia? Boleh. Nanti apa? Ya kurang lebihnya singkat ceritanya dari dulu memulai awal itu ketika kami pacaran itu masih pakai satu ruangan kosong di rumah lamanya dia. Jadi ada satu ruangan nggak kepake dan itu pun cukup berantakan menurut saya karena saya orangnya rapi yang berantakan dan itu pun kita menekatkan diri untuk terima customer itu di sana. Jadi benar-benar ala kadarnya lah. Jadi fittingnya ya di dalam campur semua, ada mesin jahitnya. Jadi tempat mesin jahit, tempat fitting jadi satu semua. Bahan-bahan, benar ya kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi Ya, betul. kantor sekaligus workshopnya ngumpul Ya di di situ satu. ngumpul udah. Dundel jadi satu. Terus setelah itu kita menikah, tentunya kita ada satu rumah, sewa rumah, lebih better. Tapi tetap menurut kita belum ideal. Itu sudah ada satu ruangan sendiri, tapi sangat minimalis lah, apa adanya banget lah ya. Kita cat-cat sendiri, desain-desain sendiri. Ya itu sudah mulai agak luas, lalu kita kalau nggak salah step waktu itu kita sempat sewa orang branding. Ya, kita beranikan diri untuk ada teman kita pakai orang branding. Nah dari sana nggak lama kemudian 4 tahunan kita pindah ke tempat lagi, jadi sekarang ini tempat yang keempat. Nah jadi pindah ke tempat ketiga itu lebih proper lagi, lebih bagus lagi desainnya, dan sekarang ini pindah ke tempat itu masih gabung ya sama tempat tinggal. Gitu. Jadi pakai masih ruang tamu dipakai untuk showroom. Nah, yang terakhir ini keempat ini sudah benar-benar orang datang ini showroom. Jadi sangat luas. Ada ruang tunggunya, ada tempat fitting roomnya ada 2, tempat wedding dress-nya sendiri, ada tempat partinya sendiri. Ya, jadi sangat proper, sangat profesional. Jadi semakin dari waktu ke waktu sejak 2008 kalau nggak startnya itu sampai sekarang ya increase-nya luar biasa sih. Jadi selalu ada peningkatan yang jelas. Dan dari karyawan dulu pertama seingat saya di rumah dia itu 1 apa 2 itu ART ya kita jadikan alih difungsikan untuk bener ya? Iya sempat 1 apa 2 ya. kali. Nah terus ya sampai sekarang berapa? Saya nggak hafal sih. Mungkin 15 sampai 20 sih. 25. Wow, 25 25 ya. Dan kita ada workshop sendiri juga di beda lokasi sama tempat yang showroom, ya di salah satu Surabaya Barat. Sama Surabaya Barat tapi berseberangan lah, ya, kurang lebih begitu. Workshop tuh tempat buat apa? Khusus, jadi kita ini, kita info juga kita ini ada sistem memelihara karyawan. Ini yang mungkin saya temui kalau studi banding dengan kompetitor istilahnya, kita ini memelihara, memberikan mes lah. Nah, jadi kita menyediakan mes supaya mereka tinggal di dalam. Tujuannya supaya kita QC-nya juga gampang. Nah kalau kita biasanya orang kan lempar tuh ke penjahit luar, ya, kayak pihak-pihak ketiga, outsourcing lah, kalau bahasa bisnis. Nah itu tidak salah, cuman menurut kami QC-nya lebih sulit. Kadang-kadang ada nasabah yang fitting saat itu juga nggak beres minta dibenerin. Nah itu kan nggak bisa kalau kita pakai outsourcing kan. Nah kita langsung gercep kasih ke karyawan kita yang tinggal itu langsung dikerjakan. Ya itu kurang lebih begitu. Mungkin ada tambahan. Ya mungkin itu sih. Ya. Kembang pesat ya Bu ya. Oh ya sama satu lagi mungkin setiap kali kita buka divisi baru ya dulu kan cuma bikin custom. Ya, lalu kita bikin divisi kalau bahasa bisnisnya itu divisi apa istilahnya kita buka departemen baru untuk khusus rent. Nah itu juga tuan sertai dengan ketaatan-ketaatan tiba-tiba baik customernya datang, follower IG-nya kita juga nggak pernah beli sama sekali dari nol. Semua sampai sekarang puluhan ribu itu semua dari 3 divisi semua itu nggak pernah pameran, tidak pernah beli follower, semuanya organik dan semuanya increase terus dari waktu ke waktu sampai ribuan puluhan ribu. Kita buka divisi rent juga rame, kita buka divisi satu lagi ada ide garage sale. Jadi nasabah itu kan customer, saya ngomong nasabah ini sorry ya karena bisnis saya urusannya keuangan kebiasaan. Customer itu sudah mulai malas begini, bikin baju dibawa pulang.
Karena itu memenuhi lemari Ya, kan. betul, betul. Jadi mereka itu apa namanya custom brand. Custom brand. Jadi mereka bikin baru kan ada orang yang nggak mau sama orang betul, lain. betul. Nggak mau Original ya. bekasnya orang lain. Betul, betul. Tapi dikembalikan ke kita. Nah itu kan lama-lama numpuk nih stok. Iya, Stok kita kan mau stok Om 6 juga makin sulit. Gudangnya juga nyediakan. Nah itu kita tercetus ide kita bikin divisi garage sale. Kita obral aja ini baju-baju. Itu sekali posting berapa 5-10 baju bebet habis. Dalam satu hari kalau nggak salah kurang 1-2 hari habis sudah. Itu kayak hikmat dari Tuhan jalan langsung dengan begitu mudahnya dalam tanda kutipnya. Nah tentunya sekarang ini kita juga ada kepikiran untuk memaksimalkan satu divisi lagi. Nah ini lagi on progress, gitu. Terus berkembang gitu. Terus berkembang ya itu dapat hikmat dari Tuhan juga dan kita eksekusi pelan-pelan. Karena kita juga mikirnya terlalu lama ini, udah eksekusi dulu. Yang penting jalan dulu, nggak usah perfect. Yang penting better done dan perfect ada istilah itu kan ya. Ya kurang lebih itu sih. Ya. Tanpa terasa ya kita ngobrol, Iya. waktunya sudah habis. Padahal lagi seru nih Betul, aku. betul. Masih banyak yang perlu dieksplor. Mungkin nanti perlu ada part 2 ya. Iya, Oke, Bro Wilson atau Stefani yang kami minta untuk mendoakan. Oke, Semacam boleh, yang saya. sekarang mungkin struggle dengan adanya satu idealis gitu ya. Terus misalnya udah idealis ternyata yang copas juga banyak misalnya atau seperti apa Atau gitu membangun ya. bisnis gitu Betul, mungkin ya. betul. Silakan. Mungkin untuk khusus yang kapal atau gimana semua? General ya? Semua general aja. Semua ya. Oke. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dari tempat ini kami sepakat memohon berkat-Mu untuk setiap penonton yang menonton video ini dimanapun mereka berada, kami ucapkan berkat untuk setiap mereka agar setiap mereka semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan, setiap mereka semakin mengenal Engkau sehingga kapasitas mereka diperbesar, karakter mereka semakin indah, semakin serupa dengan Kristus karena itulah permulaan segala sesuatunya. Karena ketika kami mempunyai karakter Kristus, segala sesuatunya akan dimudahkan oleh Tuhan, jalan-jalan akan terbuka sehingga hati kami adalah punya hati yang taat untuk melangkah, tidak menunda-nunda, tidak terlalu banyak berpikir dan sebagainya. Dan percaya berkat itu akan turun atas setiap orang yang menonton, juga berdoa agar setiap pemirsa bisa mengerti bahwa setiap pekerjaan itu adalah ibadah juga dari Tuhan. Ajar kami untuk mengerti, mengerjakan setiap apapun yang Tuhan percayakan pada setiap kehidupan kami dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh excellent, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kerajaan Tuhan diperlebar juga. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ucapkan berkat sekali lagi untuk setiap pemirsa yang menonton di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima Sangat kasih terberkati ya. banyak. Iya, benar banget. Terima Thank kasih, you. C. Terima kasih, Ko. Bagi teman-teman semuanya Hmm. yang menyaksikan tontonan ini dan terberkati, jangan lupa untuk share ya. Karena begitu banyak hal yang kita pelajarin ya. Ya. Tentang bagaimana couple tuh bisa harus saling support satu dengan Betul. yang lainnya. Dan bisa mengembangkan diri bersama-sama. Dan juga jangan lupa untuk tulis di kolom komentar kesaksian yang kalian dapatkan dari tontonan video ini. Dan juga jangan lupa like dan subscribe. Ya, juga follow Instagram kami di @gmsbiskon. Oke, thank you semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless. Bye-bye. Bye-bye.